Sementara di depan, Brighton tetap melakukan high press guna mengganggu build up-nya. Dan lewat situasi ini pula, Arsenal kembali bobol. Karena long pass kerap gagal, build up pendek dilakukan namun bola dari Trossard di-intercept. Second ball atau bola pantulan jatuh pas ke arah Undav yang bebas, dan ia melakukan lob melewati Ramsdale. Hal ini juga yang terjadi pada awal gol terakhir. Colwill kembali jadi inisiator build up, dan lihat bagaimana Undav yang sudah dikepung masih bisa lolos. Begitu pula Welbeck yang dibuang oleh Arsenal bebas melenggang masuk ke pertahanan. Lalu lihat Estupinan yang tadinya di belakang sudah bergerak ke depan tanpa kawalan berarti. Shooting Undav ditepis, namun bola memantul ke fullback kiri asal Ekuador ini. Terlihat satu pemain belakang Arsenal yang gak melakukan marking terhadap Estupinan. 3 gol tanpa balas. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis kekalahan telak Arsenal atas Brighton 0-3. Semakin pupus sudah harapan Arsenal untuk menjuarai EPL setelah kekalahan telak atas Brighton di kandangnya sendiri, Emirates Stadium. Pasca laga, Martin Odegaard pun mengamini bahwa perburuan gelar juara bagi Arsenal serasa sudah pupus. Menurutnya ia harus jujur bahwa untuk jadi juara semakin sulit. Arsenal kini tinggal 2 laga lagi, sementara Man City masih ada 3 laga, di mana selisih poin sekarang menjadi 4. Pep Guardiola hanya butuh 1 kemenangan saja dari 3 laga sisa untuk mengunci gelar kelimanya dalam hampir 7 musim menangani Man City. Odegaard pun nggak tahu apa yang terjadi pada timnya, terutama pada babak kedua, dan membantah kalau kekalahan ini soal mentalitas timnya yang kurang. Jika dilihat dari laga, adalah Brighton yang mampu memegang kendali permainan meski dipres habis-habisan oleh The Gunners. Yap, De Zerbi memenangi laga ini dengan possession yang lebih unggul juga dari Arteta. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Arsenal turun dengan Jorginho sebagai pivot dan tanpa Zinchenko yang digantikan oleh Tierney serta Saliba yang masih cedera diganti Kiwior. Sementara De Zerbi turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1 dengan Pascal Gross dan McAllister sebagai double pivot, dan menariknya Caicedo diplot sebagai bek kanan. Menghadapi Brighton dengan build up di belakang yang susah dihentikan, game plan Arteta adalah melakukan high press dengan 4-5 pemain. Tujuannya untuk menghentikan dari awal build up Brighton ini. Terlihat dari statistik ketinggian aksi bertahan oleh Markstad berikut, Arsenal bertahan dengan ketinggian hingga 50,8. Biasanya tim lain hanya di angka 40-an. Ini menunjukkan Arsenal bertahan dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Seperti pada klip ini, 3 pemain depan Arsenal merapat ke sisi bola, diikuti oleh 2 gelandang Arsenal untuk melakukan high press, sehingga menyisakan Jorginho saja di belakang. Press Arsenal ini membuat opsi umpan Brighton tertutup dan Dang melakukan switch namun gagal. Pada klip ini, center back Brighton mencoba memecah press Arsenal dengan bergeser ke sayap. Namun, blok press The Gunners cepat bergeser dan menggagalkan build up-nya. Sebetulnya sama dengan ketika Brighton diajar oleh Everton. Di awal laga, build up-nya belum stabil betul. Permasalahannya adalah Arsenal nggak bisa kill the game sejak awal laga seperti Everton yang bisa mencetak gol di menit pertama. Peluang lewat transisi ini gagal dimanfaatkan baik oleh Saka ataupun Odegaard yang sebetulnya ruang tembaknya sudah terbuka. Yap, build up Brighton bukan tanpa celah, eksekusinya masih kerap gagal. Di sini, double pivot di marking dan Jorginho melakukan press segera sebelum McAllister balik badan. Namun sekali lagi, Arsenal gagal mencetak gol di situasi transisi yang juga jadi kelemahan Brighton. Seperti pada peluang Trossard yang membentur tiang ini, terjadi ketika Brighton kehilangan possession dan terekspos saat transisi ke bertahan. Trossard cukup bebas dan fullback kanan Brighton harus menghadapi situasi 1 versus 2 saat Tierney overlap. Ini membuat Trossard berani menusuk ke dalam dan melakukan shot.
Pada babak pertama ini, seperti yang dikatakan Odegaard pasca laga, Arsenal relatif bisa imbangi Brighton meski kalah possession. Dari segi peluang, XG Arsenal lebih tinggi dengan mencatatkan 8 shot berbanding 3. Dan possession Brighton lebih banyak dilakukan di area sendiri lantaran kesulitan menghadapi block press The Gunners. Sadar nggak bisa build up pendek dari kaki ke kaki, babak kedua Brighton mengubah pendekatan build up-nya. Tetap dilakukan dari belakang, namun ini digunakan untuk memancing press lalu melewati atau melompati high press Arsenal secara direct atau langsung ke depan. Targetnya, sisi kanan pertahanan Arsenal yang dihuni Mitoma. Ia bisa melakukan dribble 1 versus 1 ataupun link up dengan pemain lainnya. Dan percobaan selanjutnya dengan umpan direct yang diarahkan ke pemain di ruang antar lini. Kita lihat saat mengumpan, body shape Colwill lebih ke arah fullback kiri, namun umpannya ke depan. Umpan ini dilewati McAllister sehingga bisa diterima Enciso, namun decision atau keputusannya kurang tepat di sini. Selanjutnya adalah long pass yang menjadi gol. Brighton build up dengan shape 4-2, berguna juga untuk memancing banyak pemain Arsenal melakukan press ke depan. Dan ini posisi awal Estupinan yang memberikan assist. Pada laga ini, ia sangat mobile, bergerak eksplosif ke depan untuk mengekspos pertahanan Arsenal. Dengan skema yang sama, long pass diarahkan ke Mitoma memanfaatkan garis pertahanan tinggi Arsenal. Pemain asal Jepang ini mendapatkan bola dan sempat dihentikan oleh Ben White. Namun, terlihat Estupinan melakukan overlap mendahului Saka, dan ia sempat mengirim crossing tanpa kawalan berarti. Meski sempat gagal, bola kembali ke dirinya yang dilanjutkan mengirim crossing ke Enciso. Pemain berusia 19 tahun ini bebas di muka gawang dan ada Kiwior yang nampak cedera sehingga Enciso lepas. Long pass memang jadi senjata Brighton untuk melewati high press Arsenal. Colwill jadi pemain yang ditugaskan mengirimkan bola ke sisi kanan pertahanan Arsenal. Sebaliknya, The Gunners malah terlihat nggak bisa memainkan skema ini. Long pass-nya kerap nggak terarah atau selalu bikin berpindah possession. Sementara di depan, Brighton tetap melakukan high press guna mengganggu build up-nya. Dan lewat situasi ini pula, Arsenal kembali bobol. Karena long pass kerap gagal, build up pendek dilakukan namun bola dari Trossard di-intercept. Second ball atau bola pantulan jatuh pas ke arah Undav yang bebas, dan ia melakukan lob melewati Ramsdale. Arsenal semakin kehilangan kontrol terhadap pertandingan meski sudah memasukkan Partey sebagai ball winner atau pemenang duel-duel bola. Build up Brighton semakin mudah masuk ke pertahanan, lantas press yang dilakukan terlalu soft. Hal ini juga yang terjadi pada awal gol terakhir. Colwill kembali jadi inisiator build up dan lihat bagaimana Undav yang sudah dikepung masih bisa lolos. Begitu pula Welbeck yang dibuang oleh Arsenal bebas melenggang masuk ke pertahanan. Lalu lihat Estupinan yang tadinya di belakang sudah bergerak ke depan tanpa kawalan berarti. Shooting Undav ditepis namun bola memantul ke fullback kiri asal Ekuador ini. Terlihat satu pemain belakang Arsenal yang nggak melakukan marking terhadap Estupinan. 3 gol tanpa balas. Jika dilihat dari segi permainan, Arteta justru gagal menang lantaran melupakan sepak bola simpel seperti long pass yang dilakukan Brighton. De Zerbi yang sebetulnya kerepotan pada babak pertama nampak lebih cerdas dengan memainkan taktik ini dan terbukti jitu. Tentunya hal ini jadi pelajaran berharga bagi Arsenal untuk musim depan nanti. Satu lagi, kemampuan Arsenal tanpa bola. High press jadi senjata satu-satunya The Gunners ketika tanpa bola. Jika intensitasnya sudah menurun karena stamina, Arteta nggak punya opsi lain lantaran pemainnya nggak terbiasa ditekan saat bermain low block juga. Menjadi dilema ketika tim nggak bisa bermain fleksibel.